Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat beriman, selamat datang kembali di ruang perenungan kita. Semoga hari ini hati Anda dipenuhi dengan ketenangan yang menghanyutkan segala gelisah. Pikiran Anda dijerihkan dari segala keruwetan duniawi dan pintu-pintu rezeki dibukakan selebar-lebarnya dari arah yang tidak pernah Anda duga sebelumnya. Sebelum kita menyelam jauh ke dalam samudera hikmah yang insya Allah akan mengubah total cara Anda memandang rezeki dan kehidupan, mari luangkan waktu sejenak untuk menekan tombol like sebagai bentuk energi positif yang Anda pancarkan. Tuliskan doa serta harapan terbaik Anda di kolom komentar agar kita semua bisa saling mengaminkan dalam satu frekuensi kebaikan, dan pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe agar tidak tertinggal satupun jejak ilmu yang kami bagikan di sini untuk bekal kesuksesan dunia dan akhirat. Sahabat beriman, cobalah bayangkan sejenak Anda sedang duduk di sebuah tempat yang sangat indah, mungkin di tepi pantai dengan angin sepoi-sepoi, atau di atas kapal mewah yang membelah lautan. Namun anehnya isi kepala Anda justru penuh dengan kebisingan. Anda memikirkan apa yang kurang, memikirkan target yang belum tercapai, memikirkan tetangga yang baru beli mobil baru, atau memikirkan mengapa rezeki rasanya mampet padahal keringat sudah diperas setiap hari. Inilah absurditas kehidupan modern kita saat ini, di mana kita hidup di era teknologi yang memudahkan segalanya. Bisa pesan makanan sambil rebahan, bisa melihat dunia dari layar genggam, tetapi hati kita seringkali merasa lapar. Bukan lapar akan makanan, melainkan lapar akan ketenangan dan lapar akan rasa cukup. Kita merasa rezeki itu jauh, padahal mungkin kuncinya sudah ada di saku kita sendiri, namun kita membuangnya karena ketidaktahuan kita akan satu hal yang sangat fundamental, yaitu energi syukur. Saya tahu betul bagaimana rasanya ketika Anda sudah mencoba segalanya, sudah membaca buku tentang hukum tarik-menarik, sudah ikut seminar motivasi, sudah belajar strategi bisnis paling mutakhir, namun hidup rasanya masih jalan di tempat. Gaji numpang lewat, bisnis stagnan, dan hutang justru menumpuk. Pertanyaan besarnya adalah, di mana letak kesalahannya? Jawabannya bukan pada kurangnya usaha fisik Anda, melainkan pada kebocoran wadah batin Anda. Manifestasi rezeki itu bukan soal seberapa keras Anda berteriak meminta kepada langit, tapi soal seberapa selaras gelombang batin Anda dengan frekuensi kelimpahan yang sudah Allah sediakan. Sayangnya, gelombang ini paling sering bocor dan rusak justru karena kita gagal mempraktikkan rasa syukur yang sesungguhnya. Syukur yang kita bahas hari ini bukanlah sekedar ucapan Alhamdulillah yang terucap refleks di bibir setelah makan atau saat mendapat hadiah, melainkan sebuah teknologi spiritual, sebuah mekanisme getaran batin yang mampu membuka portal rezeki dari dimensi yang tak terlihat mata kasar. Dalam ajaran Islam yang mulia, Allah SWT telah memberikan sebuah rumus pasti yang seringkali kita anggap sebagai janji biasa. Padahal ini adalah hukum kekekalan energi spiritual yang sangat presisi. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, "Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Artinya, dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayat ini bukan sekadar kalimat menghibur hati, ini adalah formula kuantum. Kata pasti akan menambah adalah jaminan hukum sebab akibat. Ketika Anda mengaktifasi frekuensi syukur, Anda secara otomatis menaikkan level vibrasi diri Anda untuk selaras dengan frekuensi rezeki yang lebih besar. Sebaliknya, ketika Anda ingkar atau mengeluh, Anda sedang menarik diri Anda jatuh ke dalam frekuensi azab atau kesulitan yang pedih. Video ini hadir bukan untuk mengajari Anda berpura-pura bahagia di tengah penderitaan, tetapi untuk membongkar mengapa energi syukur adalah teknologi paling canggih untuk menarik keajaiban finansial. Kita akan membedah ini dari sudut pandang sains, psikologi hingga spiritualitas mendalam agar Anda paham bahwa rezeki itu bukan sesuatu yang dikejar lari-lari, melainkan sesuatu yang ditarik dengan magnet batin. Jika Anda sudah lelah berharap pada manusia dan lelah mengandalkan kekuatan fisik semata, maka simaklah pembahasan ini hingga tuntas karena kita akan menyelam sampai ke akar masalah mengapa uang seolah enggan mendekat kepada Anda.
Sahabat beriman, sadarkah kita bahwa di zaman sekarang ini banyak orang yang memiliki akses informasi tanpa batas namun jiwanya kering kerontakan. Banyak yang sudah melakukan investasi sana-sini, belajar saham, kripto hingga bisnis digital, tapi tetap merasa miskin. Hal ini terjadi karena mereka belum memahami bahwa rezeki adalah masalah vibrasi. Vibrasi tertinggi dalam menarik kelimpahan bukanlah ambisi yang meledak-ledak, melainkan rasa syukur yang tenang dan menghanyutkan. Bayangkan semesta ini seperti sistem GPS raksasa. Ketika Anda bersyukur, Anda sedang mengirimkan sinyal koordinat yang jelas bahwa saya siap menerima lebih, saya layak, dan saya bahagia. Maka semesta akan mengarahkan rute rezeki tepat ke pintu rumah Anda. Namun, jika Anda terus mengeluh, menyalahkan keadaan, dan merasa kurang, sinyal Anda menjadi kacau balau. Semesta bingung harus mengirimkan rezeki kemana karena Anda sendiri memancarkan sinyal penolakan. Orang yang tidak bersyukur ibarat orang yang diberi hadiah namun ia mencebir hadiah tersebut. Apakah sang pemberi hadiah akan rela memberikan yang lebih besar lagi? Tentu tidak. Begitulah cara kerja energi rezeki. Jika kita menengok ke belakang, peradaban-peradaban besar di masa lalu menjadikan syukur bukan sekadar etika sopan santun, melainkan ritual sakral. Di Nusantara sendiri, leluhur kita mengajarkan konsep Nrimo ing Pandum yang seringkali disalahartikan sebagai pasrah tanpa usaha, padahal makna sejatinya adalah penerimaan total yang melahirkan ketenangan batin. Dalam ketenangan itulah energi menjadi fokus dan kuat untuk menarik hal-hal besar. Syukur itu fondasi. Tanpa fondasi yang kuat, bangunan setinggi apapun yang Anda bangun dengan kerja keras pasti akan roboh. Ilmuwan modern di bidang neuroscience bahkan menemukan fakta mengejutkan bahwa otak orang yang rutin bersyukur memproduksi dopamin dan serotonin yang lebih stabil. Ini membuat pikiran lebih jernih dalam melihat peluang bisnis, tubuh lebih sehat sehingga bisa bekerja optimal, dan aura wajah lebih menyenangkan sehingga orang lain nyaman berbisnis dengannya. Jadi syukur itu bukan hanya soal pahala di akhirat, tapi juga soal strategi bertahan hidup dan sukses di dunia. Mari kita bicara tentang realitas sehari-hari yang mungkin sering Anda alami. Pernahkah Anda mendapatkan uang kejet, bonus tak terduga, atau utang yang tiba-tiba ada jalan untuk melunasinya? Coba ingat-ingat, biasanya momen itu terjadi saat hati Anda sedang tenang, pasrah, dan tidak sedang ngoyo atau memaksa keadaan. Itulah bukti nyata bahwa rezeki masuk saat vibrasi Anda bersih. Bandingkan dengan saat Anda panik, stres, marah-marah karena macet, atau iri melihat kesuksesan teman di media sosial. Saat itu, pintu rezeki justru terasa tertutup rapat. Semesta seolah mengunci berangkasnya karena vibrasi Anda seperti alarm tanda bahaya yang bising. Syukur adalah sinyal penerimaan, sedangkan keluhan adalah sinyal penolakan. Banyak pengusaha pemula gagal bukan karena modalnya kurang, tetapi karena mereka tidak bisa mensyukuri pelanggan pertama mereka. Mereka meramaikan yang sedikit sehingga Allah tidak mempercayakan yang banyak. Ada pedagang kaki lima yang jualannya sederhana tapi ludes setiap hari karena setiap menerima uang receh, ia mengucapkan terima kasih dengan tulus dari hati. Vibrasi syukurnya itu memancar dan menarik pembeli lain untuk datang. Itulah hukum resonansi. Lebih dalam lagi, syukur itu membuka pintu dimensi tak terlihat. Dalam ajaran tasawuf dan spiritualitas, syukur dianggap sebagai makom atau tingkatan yang tinggi. Para wali Allah tidak perlu meminta-minta dengan kata-kata panjang lebar. Getaran hati mereka yang penuh syukur sudah cukup membuat langit bergetar menurunkan berkah. Ada hukum semesta yang disebut hukum ruang tak terisi. Jika Anda tidak mengisi ruang batin Anda dengan syukur, maka otomatis ruang itu akan terisi oleh energi sampah seperti ketakutan, kecemasan, dan iri dengki. Energi sampah inilah yang menjadi penghalang rezeki. Sebaliknya, syukur menciptakan ruang yang bersih dan wangi, tempat di mana malaikat pembawa rezeki senang berkunjung. Bahkan ada hukum yang disebut hukum bayangan energi, di mana vibrasi syukur yang kuat mampu mengusir energi negatif atau kesialan yang menempel pada aura Anda. Jadi, jika Anda merasa sering sial, jangan buru-buru ke dukun. Cobalah perbaiki kualitas syukur Anda. Mungkin ada yang bertanya atau merasa skeptis. Bukankah bersyukur itu berarti kita pasrah dan tidak mau maju? Ini adalah salah kaprah terbesar yang harus kita luruskan. Syukur bukanlah pasrah dalam artian malas. Syukur bukan berarti Anda parkir dan mematikan mesin kendaraan hidup Anda. Justru syukur adalah bahan bakar turbo yang membuat kendaraan Anda melaju lebih kencang tanpa merusak mesinnya. Orang yang bersyukur atas pekerjaan yang dimilikinya saat ini akan bekerja dengan cinta dan dedikasi, dan itulah yang membuatnya dipromosikan.
Orang yang mengeluh akan bekerja asal-asalan dan itulah yang membuatnya dipecat. Jadi syukur itu memberdayakan, bukan melemahkan. Syukur juga bukan basa-basi. Mengucapkan alhamdulillah di lisan tapi hati masih panas melihat tetangga beli kulkas baru, itu bukan syukur. Itu penyangkalan atau denial. Energi semesta tidak mendengar apa yang Anda ucapkan di mulut, tapi membaca apa yang bergetar di hati. Jadi mulailah jujur pada diri sendiri. Lantas, bagaimana cara mempraktikkan syukur yang benar-benar bisa mengubah nasib finansial kita? Kita tidak butuh ritual yang rumit dan menyita waktu. Mulailah dari bangun tidur. Jangan langsung menyambar handphone untuk mengecek notifikasi yang hanya akan memicu kecemasan atau perbandingan sosial. Begitu mata terbuka, diam sejenak, tarik napas dalam-dalam dan rasakan aliran kehidupan di tubuh Anda. Ucapkan rasa syukur karena masih diberi napas, masih punya tempat tidur, masih ada atap yang melindungi. Rasakan sensasinya, bukan cuma dipikirkan. Visualisasikan hari ini akan berjalan lancar dan penuh keberkahan. Ritual 3 menit ini akan menyetel frekuensi batin Anda ke saluran kelimpahan sebelum dunia luar mengintervensi. Selanjutnya, biasakan menulis atau merenungkan hal-hal kecil yang patut disyukuri setiap malam sebelum tidur. Jangan mencari hal yang muluk-muluk, seperti menunggu dapat lotre baru bersyukur. Syukuri hal receh, seperti kopi yang enak, senyum anak, atau jalanan yang lancar. Mengapa hal receh? Karena jika Anda bisa bersyukur pada hal kecil, vibrasi Anda akan stabil dan konstan. Konsistensi inilah yang disukai semesta. Semesta menyukai pola yang teratur. Dan ketika Anda menghadapi masalah, misalnya orderan sepi atau ada tagihan mendadak, cobalah teknik reframing atau bingkai ulang dengan syukur. Alih-alih mengeluh kenapa aku sial banget, cobalah ganti dengan terima kasih Tuhan, situasi ini mengajarkanku untuk lebih hemat dan kreatif. Aku yakin pasti ada rencana baik di baliknya. Ini bukan menipu diri, tapi ini adalah cara menjaga agar frekuensi Anda tidak anjlok ke level keputusasaan yang justru akan memperburuk keadaan. Praktikkan juga syukur dalam interaksi bisnis dan pekerjaan Anda. Ucapkan terima kasih dengan tulus kepada pelanggan, kepada rekan kerja, bahkan kepada pesaing yang membuat Anda terpacu untuk belajar. Sisipkan energi syukur dalam setiap transaksi. Misalnya, saat membungkus paket dagangan, doakan agar pembelinya bahagia. Saat menerima gaji, doakan agar perusahaan semakin maju. Energi ini akan berbalik kepada Anda berlipat ganda. Ini adalah investasi energi yang tidak pernah rugi. Dan jangan lupa visualisasi sebelum tidur. Bayangkan diri Anda sudah berada di posisi yang Anda impikan. Rasakan emosi bahagianya, rasakan rasa syukurnya seolah-olah itu sudah terjadi. Otak bawah sadar tidak bisa membedakan imajinasi dan realita. Ia akan memerintahkan seluruh sumber daya tubuh dan semesta untuk mewujudkan apa yang Anda rasakan itu. Sahabat beriman, hidup ini pada akhirnya bukan tentang seberapa banyak yang Anda kumpulkan, tapi seberapa besar kapasitas batin Anda untuk menikmati dan mensyukuri yang ada. Percuma punya harta segunung jika batin sempit dan penuh ketakutan akan kehilangan. Sebaliknya, orang yang bersyukur bisa merasa kaya raya meski hidup sederhana. Dan ironisnya justru perasaan kaya itulah yang menarik kekayaan sesungguhnya datang. Jangan menunggu hidup sempurna baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka hidup Anda akan disempurnakan oleh Allah. Ubahlah fokus Anda dari apa yang kurang menjadi apa yang sudah ada. Pergeseran fokus ini adalah saklar ajaib yang akan menyalakan lampu terang dalam kegelapan masalah finansial Anda. Bayangkan jika Anda terus mempertahankan kebiasaan mengeluh dan merasa kurang ini hingga 10 tahun ke depan. Anda akan tetap bangun dengan dada yang sesak, tetap menyalahkan keadaan, dan tetap merasa menjadi korban kehidupan. Mengerikan bukan? Namun Anda punya pilihan hari ini untuk memutus rantai itu. Anda bisa memilih menjadi pribadi yang magnetis, yang menarik kebaikan, yang wajahnya bercahaya karena hatinya penuh terima kasih. Ingatlah, semesta hanya panggung sandiwara dan Andalah penulis skenarionya melalui vibrasi yang Anda pancarkan. Allah Maha Kaya dan Maha Pemurah. Dia tidak pernah kehabisan stok rezeki untuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Semoga pembahasan mendalam ini bisa mencari titik balik bagi kita semua untuk menjadi manusia yang lebih sadar, lebih tenang, dan tentunya lebih berlimpah. Jangan biarkan ilmu ini menguap begitu saja. Praktikan mulai detik ini juga. Bagi sahabat beriman yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang ciri-ciri orang yang rezekinya akan meledak dalam waktu dekat tanpa ia sadari, pastikan Anda menonton video kami selanjutnya yang akan membahas tanda-tanda alam yang dikirimkan Allah kepada calon orang sukses.
Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah istiqomah dalam rasa syukur dan iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.